Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia dan yang baru menjalani sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas dapat rezeki yang banyak. Amin. Jadi ini akan mengulas masalah KTT APEC lagi. Yang kemarin itu pembahasan masalah Joe Biden melarang Indonesia, terutama Jokowi ya, tidak boleh hadir di KTT APEC. Ternyata berdampak besar. Seluruh anggota APEC mengadakan rapat dan meminta untuk Amerika sebagai pemegang ketua APEC tahun ini sekaligus menyelenggara KTT APEC tahun 2003 agar mempertimbangkan keputusan tersebut karena bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia. Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara OKI agar OKI segera mengadakan sidang khusus membela Indonesia. Para anggota APEC protes keras kepada Amerika. Hampir seluruh anggota APEC memprotes kebijakan Presiden Amerika Joe Biden dan membela Indonesia. Mereka berpendapat bahwa keputusan menolak Indonesia dianggap tidak relevan dan terlalu mencampuri urusan ekonomi bangsa lain dan sangat bertolak belakang terhadap hakikat aliansi APEC itu sendiri. Jadi keputusan Presiden Joe Biden tidak membolehkan hadir dalam KTT APEC itu didasarkan karena hilirisasi ya. Ini kan urusan dalam negeri. Akhirnya diprotes oleh sejumlah negara anggota ya. Jadi kita ini jangan mengkerdilkan diri ya. Negara besar itu jangan mengkerdilkan diri ya. Indonesia kenapa melarang nikel? Karena itu bisa mengangkat nilai tambah di dalam negeri. Artinya bukan untuk gagagan, bukan, memang untuk menaikkan derajat ekonomi Indonesia. Nah, di dalam diplomasi internasional ya, penuh dengan berbagai kompleksitas ya, dinamika dan dilema yang rumit saat ini. Amerika Serikat dalam kapasitas sebagai tuan rumah dan pemegang ketua konferensi tersebut ya, dia melihat ekonomi Asia Pasifik ya, tahun 2002 tengah berada dalam pusaran kontroversi ya, dan protes hebat sejumlah negara APEC membuat Amerika berpikir ulang ya, terutama Joe Biden ya, mengecualikan Indonesia untuk hadir. Itu menciptakan gelombang protes, mengganggu stabilitas dan perselisihan yang tidak akan hentinya. Kebijakan ambisius Indonesia tentang hilirisasi industri yang telah menjadi poin perselisihan terutama di dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO di bawah kepemimpinannya Jokowi ya, telah memilih jalur agresif di dalam upaya mengindustrialisasi ekonominya dengan menambah nilai tambah dan bahan mentah mengubah menjadi bahan jadi, nilainya akan lebih tinggi. Hal inilah yang memicu ya, konflik antara Indonesia dengan Eropa dan Indonesia dengan Amerika. Tapi di sisi lain, di dalam negeri pertumbuhan ekonomi itu bagus dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Namun pendekatan ini juga menimbulkan kekhawatiran di arena internasional, terutama di WTO. Perselisihan berfokus pada kebijakan Indonesia melarang regulasi perdagangan internasional. Jadi beberapa yang mengkritik ya masalah peraturan tersebut ya, yang mendukung industrialisasi dalam negeri dengan cara tidak adil dan mempersulit perusahaan asing untuk bersaing di dalam Indonesia. Mereka mengklaim bahwa ini melanggar perjanjian
WTO yang mengamanatkan perlakuan yang sama terhadap bisnis asing di dalam negeri. Akibatnya hal ini telah menciptakan konflik hukum di WTO dengan berbagai negara termasuk Amerika mengajukan keluhan resmi, komplain resmi terhadap praktek perdagangan Indonesia saat ini. Sehingga Amerika Serikat kan berang dengan adanya hilirisasi tersebut. Maka dari itu mengancam akan tidak mengundang, tapi karena tekanan dari semua anggota APEC, akhirnya Amerika itu melunak. Bahasa halusnya, dia akan meninjau ulang keputusan itu. Tapi bahasa kasarnya, Joe Biden akan menjilat ludahnya sendiri. Karena dengan keras, tapi Indonesia didukung semua anggota OPEC. Kalau Indonesia tidak hadir, semua tidak akan hadir. Joe Biden pusing 7 keliling. Maka dari itu, untuk keputusan itu dievaluasi dan kemungkinan besar Indonesia akan diundang. Jadi itulah pedoman yang sangat kuat oleh Pak Jokowi membuat Amerika Joe Biden pun goyah, karena didukung oleh negara-negara APEC yang lain. Sehingga dalam konteks ini, kalau sampai Indonesia tidak diundang, semua tidak hadir, rusak kan. Jadi pertemuan internasional yang biasa adalah performan penting untuk menstabilitas kerjasama ekonomi ya, negara-negara dengan kepentingan masing-masing negaranya terancam bubar ya, kalau Indonesia tidak diundang. Karena saat itu pemimpin dari seluruh dunia yang mempunyai kepentingan ekonomi dan politik untuk membahas perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dengan Indonesia. Sehingga mau tidak mau, akhirnya Amerika luluh akan mengundang Indonesia untuk hadir. Informasi terakhir malah justru Joe Biden meminta Jokowi harus hadir. Nah, hebat. Angkat 2 jempol untuk presiden kita Joko Widodo. Bravo. Terima kasih. Merdeka.